Masih kurang 20 menit sebelum waktu pulang kerja tiba. Irawan masih duduk termenung di kursi kerjanya. Dia mencari informasi tentang tanda-tanda seorang istri yang berselingkuh di komputer miliknya. Irawan sendiri tak pernah mencari artikel semacam ini sebelumnya. Karena dia yakin dengan dan percaya dengan kesetiaan istrinya. Dia juga sangat yakin sebelumnya jika kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Bahkan menurutnya sangat bahagia. Tapi saat ini dia mendapat kenyataan yang pahit. Irawan banyak menemukan tanda-tanda jika istrinya telah berselingkuh. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab istrinya mempunyai pria idaman lain. Makanya saat ini Irawan sedang mencari tahu lewat artikel-artikel di internet. Hasil pencariannya sangatlah membuat Irawan terkejut. Semua artikel yang dia baca menjelaskan tanda-tanda seorang istri telah berselingkuh. Dan semua itu mengarah pada semua kejanggalan yang dia temui pada kondisi istrinya belakangan ini. Seorang istri yang dulu memperlakukan pasangannya dengan lembut, kini berubah menjadi sangat dingin. Sikap istri yang berubah dari perhatian menjadi begitu arogan dan sering berbohong. Semua yang dijelaskan di artikel tersebut hampir keseluruhannya sama dengan yang Irawan alami di kehidupan rumah tangganya. Artikel itu semakin membuat Irawan yakin jika istrinya berselingkuh. Ditambah saat dia menemukan kondom bekas di rumahnya, padahal dia tak pernah menggunakan benda seperti itu. Gejolak di hati Irawan tanpa sadar membuatnya menekan mouse komputer miliknya dengan sangat kuat. Tapi tatapan matanya sudah tak lagi fokus menatap ke layar monitor. Entah pikirannya melayang kemana, memikirkan semua hal. Irawan membayangkan saat dia masih berpacaran dulu dengan istrinya semasa kuliah. Dia juga memikirkan bagaimana kehidupannya setelah 3 tahun menikah. Hubungan yang dia pupuk dengan rasa cinta yang tulus bisa berakhir menyedihkan seperti ini. Semua itu membuat Irawan tanpa sadar meneteskan air matanya. Irawan tersentak saat pikirannya kembali tersadar. Dengan segera dia menghapus buliran air mata yang membasahi netranya. Ia melihat jam dinding, waktu kerjanya sudah selesai. Berkas dan dokumen kerja yang berantakan di meja segera dia rapikan. Setelah semua rapi, Irawan berdiri, dia mengambil nafas dalam-dalam lalu berjalan keluar ruangan kerjanya dan mengunci pintu. Beberapa ruangan kerja lain sudah nampak kosong, hanya tersisa beberapa yang masih ada penghuninya. Dengan langkah cepat dia segera keluar dari gedung perusahaan. Irawan menuju halte yang berada tak jauh dari gedung perusahaannya. Tak butuh waktu lama, dia sudah menaiki kendaraan umum. Irawan bukannya tak memiliki mobil, dia sudah membeli mobil sejak awal pernikahannya. Tapi mobil miliknya sengaja diberikan untuk istrinya. Dia lebih memilih menggunakan kendaraan umum ketika pergi bekerja. Semua itu supaya istrinya bisa nyaman dan aman saat berangkat dan pulang bekerja. Kendaraan umum yang Irawan tumpangi berhenti tak jauh dari penginapan tempat dia menginap. Dia hanya perlu berjalan 10 menit untuk pergi ke sana. Irawan mengambil koper di kamarnya lalu segera melakukan check out. Irawan sengaja mengambil jalan memutar saat pulang ke apartemennya. Dia masuk melalui pintu samping apartemen. Setelah berada di depan pintu apartemen miliknya, nampak sedikit keraguan pada dirinya. Entah seperti apa keadaan di dalam. Tapi biar bagaimanapun apartemen ini adalah miliknya, jadi semua keraguan itu dia tepiskan. Irawan mengamati sekeliling ruangan sesampainya di dalam. Semua nampak bersih dan rapi sama seperti sebelum dia berangkat dinas. Tapi ruangan yang bersih dan rapi ini justru membuatnya merasakan kesakitan yang dia rasakan semakin dalam. Istrinya benar-benar pandai menutupi sebuah kebohongan, gumam Irawan dalam hati. Bahkan tak menyisakan jejak dan sisa-sisa pengkhianatan sedikitpun. Irawan segera menarik kopernya masuk ke dalam kamar. Keadaan dalam kamar juga nampak sangat rapi dan bersih. Selimut dan bantal tersusun sangat rapi. Sepertinya istri Irawan sudah memeriksa dan membersihkan semuanya dengan sangat teliti. Masih dengan perasaan yang risau dan gundah gulana, Irawan membuka lemari pakaian. Tas berwarna kuning yang kemarin sempat Irawan temukan, sudah tak ada lagi di tempatnya.
Irawan tersenyum pahit seraya meletakkan pakaian miliknya dari dalam koper ke lemari. Dia melihat baju yang dibelikan untuk istrinya, hatinya ragu untuk beberapa saat, namun akhirnya tetap ia masukkan ke dalam lemari. Setelah semua isi dalam koper Irawan letakkan dalam lemari, dia berdiri di samping ranjang. Irawan menatap foto pernikahan yang berada di atas meja kecil. Dia tampak bahagia dalam potret tersebut. Istrinya pun tampak tersenyum sangat manis. Jika itu adalah dirinya saat ini, apa dia mampu sebahagia itu dan tersenyum dengan sangat tulus? Kedua matanya kembali memerah. Rasanya air mata sudah tak mampu ia bendung. Ia segera keluar dari dalam kamar dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, Irawan langsung menjatuhkan diri di atas kasur, menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Kalau dihitung-hitung, sudah hampir 5 tahun dia hidup di kota ini. Tapi rasanya dia masih seperti orang asing. Tak ada keluarga, bahkan tak ada teman ataupun orang yang bisa ia sebut sebagai sahabat. Sekarang bahkan ia hampir kehilangan istri yang sangat dicintainya. Semua harus dia terima tanpa bisa memberontak. Menjadi seorang yatim piatu semenjak kecil, membuat Irawan menjadi pribadi yang ulet, rajin dan berani. Jika dia tak memiliki sifat yang seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa memasuki salah satu universitas ternama dan berhasil lulus dengan nilai yang terbaik, sampai dia berhasil mendapat gelar S2-nya. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat. Saat pagi, Irawan dibangunkan suara alarm dari ponselnya. Dia menyibakkan selimut yang semalaman menghangatkannya. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap berangkat kerja. Seperti biasa, dia menggunakan kendaraan umum untuk pergi bekerja. Sesampainya di tempat kerja, rekan kerjanya yang cukup akrab mulai bertegur sapa dengannya. Perlakuan mereka terasa lebih ramah dari biasanya. Bahkan orang yang sebelumnya tak begitu akrab dengannya juga melakukan hal yang serupa terhadapnya. Irawan menduga, semua terjadi karena berita dia dipanggil pimpinan perusahaan sudah menyebar di antara rekan kerjanya. Padahal dirinya hanya berbincang ringan dengan pimpinan perusahaan tersebut kemarin. Dengan sikapnya yang rendah hati seperti biasa, dia membalas sapaan mereka. Sikapnya masih sama seperti sebelumnya. Tak lama setelah dia memasuki ruang kerjanya, Sartika dengan wajah sumringah juga ikut masuk. "Aku sudah bilang kan, kalau kamu akan naik jabatan, lihatlah, perkataanku benarkan," ucap Sartika sambil duduk di kursi depan meja kerja Irawan. Mata indah milik Sartika yang menghiasi wajah cantik dan bersih itu menatap Irawan diiringi senyum puas yang mengembang. Sartika memiliki rambut panjang berwarna kecoklatan yang dia biarkan tergerai. Bongkahan kenyal yang menghiasi dada Sartika disandarkan di atas meja kerja Irawan. Hal itu semakin menambah kesan cantik dan seksi yang dimiliki Sartika. Irawan sempat menatap dalam bola mata Sartika, lalu turun ke bawah. Ia lalu berdehem untuk menyadarkan dirinya sendiri kemudian mengedarkan pandangan ke arah lain dengan canggung. Sartika yang menyadari itu tersenyum lebar. Gadis itu dengan wajah yang merona malah memajukan tubuhnya dan berkata, "Kakak, ini kan kabar yang menggembirakan, kamu harus traktir aku nanti ya." Dengan posisi canggung, Irawan sedikit memundurkan tubuhnya untuk bersandar di kursi. "Gampang, kalau masalah mentraktir mah, tapi siapa juga yang naik jabatan? Orang kemarin Pak Michael cuma berbincang ringan kok. Jangan berpikir yang berlebihan dan jangan kepo." "Loh kok gitu? Itu gak mungkin. Kalau kamu gak naik jabatan, kok bisa Pak Michael memintamu pulang dinas lebih cepat? Apalagi kamu tuh kan sebelumnya gak pernah ngobrol langsung sama dia." Sartika berkata dengan bingung seraya menatap Irawan. Sartika nampak seperti menggerutu dan memikirkan sesuatu. "Mikirin apa? Gak usah banyak berpikir. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana caranya bisa bekerja dengan baik," tegur Irawan yang melihat tingkah Sartika itu. Dasar orang tua. Pokoknya gak mau tahu, kamu harus traktir aku," balas Sartika. Iya, nanti aku traktir," sahut Irawan. "Jangan nanti-nanti, kamu entar lupa." "Gimana kalau malam ini?"
Sartika nampak berpikir sejenak lalu melanjutkan kalimatnya, "Oh iya lupa, kamu kan budak cinta, apalagi kamu baru pulang dinas pasti nanti malam akan menemani istrimu. Gimana kalau besok?" Mendengar ucapan Sartika, nampak raut kesedihan menghiasi wajah Irawan untuk sesaat. Namun, dengan cepat Irawan mengalihkan pandangannya kemudian berkata, "Iya, tunggu beberapa hari lagi, aku akan mentraktirmu." Sartika yang selalu memperhatikan Irawan sedikit menyadari hal itu. Dia menatap mata Irawan lebih dalam. Sartika menemukan jejak kesedihan di sana. Sartika berpikir, apakah Irawan marah saat dia mengatainya budak cinta tadi? Tapi, dari dulu Sartika sering bercanda dan mengatai Irawan seperti itu. Apa hanya pikiranku saja? Gumam Sartika dalam hati. Sartika ingin memastikan apa yang dia pikirkan. Dia kembali melontarkan candaan-candaan serupa yang sering dia lontarkan pada Irawan. Ternyata Irawan tidak marah. Berarti benar dia hanya terlalu banyak berpikir, batin Sartika. Tak lama ada rekan kerja lain yang masuk ke ruangan Irawan. Melihat kondisi begitu, Sartika pun pamit untuk keluar ruangan. Waktu dengan cepat kembali berlalu. Irawan sengaja meninggalkan kerjaannya beberapa menit sebelum waktu pulang kerja selesai. Dia membeli makanan dan rokok di minimarket dekat komplek apartemennya. Dia menaiki tangga menuju unit apartemennya, sengaja ia tak menggunakan lift. Jika dulu dia ingin cepat-cepat sampai apartemen saat pulang kerja, tapi saat ini rasanya dia tak ingin pulang. Irawan meletakkan makanan yang dibeli di atas meja, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil mangkok dan juga anggur putih sebagai minuman. Saat membuka lemari anggur, nampak sekilas botol anggur yang menjadi saksi bisu perselingkuhan istrinya bertengger di sana lengkap dengan kardusnya. Sungguh sangat menyedihkan, semalaman Irawan menikmati beberapa botol anggur putih. Dia melampiaskan semua kesedihannya dengan meminum minuman itu dan sengaja membuat dirinya mabuk.